Swastiastu. Bapak dan Ibu guru semuanya, hari ini pertama terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru sudah bersedia hadir pada hari ini guna mengikuti aksi nyata dari CGP Angkatan 10 dari Ibu Ade Yuni Rahayu yang nanti akan membawakan tentang modul yaitu budaya positif, khususnya tentang keyakinan kelas. Untuk acara selanjutnya, saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Ade Yuni Rahayu karena sudah bisa memberikan aksi nyata. Dalam hal ini sudah tentu nanti akan banyak berguna bagi kita semua untuk dalam pembelajaran nanti di sekolah atau di kelas. Nah, untuk itu saya harapkan kepada Bapak Ibu guru nanti mengikutinya dengan baik supaya nanti bisa apa yang akan disampaikan oleh Ibu Made Yuni nanti bisa kita serap, bisa kita terima dengan baik, bisa kita manfaatkan nanti di pembelajaran tahun ajaran berikutnya. Nah, demikian sambutan dari saya. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Ibu Made Yuni untuk membawakan modul hari ini. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih pada hari ini sudah memberikan tiang kesempatan. Yang pertama dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya izin untuk melaksanakan aksi nyata terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Kombal Ibu Arum yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi budaya positif. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kegiatan pada hari ini. Baik, yang pertama adalah saya sampaikan tentang rancangan tindakan aksi nyata yang sudah diskusikan dengan kepala sekolah. Jadi rancangan tindakan aksi nyata tersebut itu dimulai dari latar belakang. Kenapa ya kita melaksanakan kegiatan ini? Jadi sekolah impian adalah sekolah yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemerdekaan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi latar yang membelakangi hal kegiatan pada hari ini adalah kita mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana membuat proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi bermakna. Baik, kita lanjut ke tujuan. Nah, tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah menyusun keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Terus kemudian menumbuhkan budi pekerti yang baik dalam artian tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian yang terakhir adalah memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Bagaimana siswa itu sadar secara sendiri tidak terpengaruh oleh motivasi ekstrinsik. Jadi
bagaimana mereka melakukan sesuatu itu sadar atas kemauan mereka sendiri. Baik, kemudian tolak ukur kegiatan pada hari ini adalah terbentuknya keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu kurang lebih sama dengan tujuannya ya. Jadi bagaimana siswa memiliki motivasi, kemudian terwujudnya budaya positif di sekolah, kemudian terwujudnya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, kemudian siswa mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkomitmen, dan yang terakhir adalah semua warga sekolah mampu bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif. Untuk lini masa tindakan itu perencanaannya mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni 2024. Itu saya lakukan menyusun rancangan tindakan aksi nyata menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 saya menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian kita masuk ke lini masa tindakan. Apa sih yang saya lakukan dalam pelaksanaannya? Nah, yang pertama itu memberikan penjelasan kepada siswa terkait penyusunan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Kemudian yang ketiga adalah menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat adalah memasang keyakinan kelas di tempat-tempat yang mudah yang bisa dilihat sehingga siswa itu setiap melihat hal tersebut dia ingat, oh ini loh keyakinan kelas saya. Kemudian yang kelima adalah memantau penerapan keyakinan kelas. Terus yang keenam adalah menuntun siswa dalam menerapkan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir adalah mendokumentasikan seluruh praktik baik penerapan budaya positif sebagai bahan diseminasi. Untuk rentang waktu itu saya tetapkan dari diseminasi setelah tanggal 13 Juni dan seterusnya untuk melakukan refleksi dan pemantauan. Kemudian dari tanggal 8 sampai 12 itu adalah evaluasi dan tindak lanjut. Dan pelaporannya adalah tanggal 14 Juni menyerahkan laporan ke kepala sekolah. Baik, itu tentang rancangannya. Kita akan masuk ke materinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi budaya positif. Nah tentunya kita selama ini kita mendengar apa sih budaya positif, apa sih keyakinan kelas, dan apa itu keyakinan kesepakatan kelas. Tentunya kita hanya mendengar tapi kita tidak tahu bagaimana merumuskan, bagaimana mencurahkan kesepakatan kelas menjadi sebuah suatu kesepakatan yang disepakati antara guru dengan siswa. Baik, untuk diseminasi pada hari ini tentang budaya positif itu susunan acaranya adalah mulai dari tadi pembukaan yang sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian diawali dengan doa, kemudian diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif, kemudian diskusi dan tanya jawab, refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya sampaikan salam guru penggerak terlebih dahulu ya. Jadi salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bagaimana kita tergerak untuk bergerak sendiri, dan kemudian bagaimana kita menggerakkan sebuah komunitas. Baik, sebelum kita mulai, kita ke tujuan pendidikan terlebih dahulu. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menciptakan murid yang memiliki nilai disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Jadi intrinsik itu dari dalam diri. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik itu dari hukuman, dari penghargaan seperti itu. Ya. Untuk materi, jadi konsep inti budaya positif itu ada 6 materi. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru. Oke, kita ke perubahan paradigma. Nah, kegiatan kepalan tangan. Jadi, yang dimaksud dengan kegiatan ini adalah kita bayangkan, kita menggenggam sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga yang kita miliki jika direbut, apakah yang Bapak Ibu lakukan? Jika sesuatu yang berharga kita miliki direbut oleh orang lain atau teman kita, walaupun itu dengan bujukan, gerayuan, atau apapun, atau paksaan, apa yang kita lakukan? Pertahankan. Pertahankan? Pertahankan. Apa lagi? Apa kita memberi nggak? Padahal sesuatu itu kita butuh. Beri nggak? Pertahankan. Berarti siapa yang memegang teori kontrol tersebut? Kita sendiri. Kita sendiri. Itulah yang kita pelajari sekarang dalam teori kontrol. Baik, yang kita sampaikan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dengan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran bermakna kepada siswa sehingga pembelajaran itu dapat melekat terus di ingatan siswa. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks. Jadi, sistem pembelajaran pada saat dulu itu mungkin tidak relevan dengan sistem pembelajaran kita yang sekarang. Jadi, kita harus terus berproses dan mengisi diri. Kemudian, yang kelima adalah pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, dalam miskonsepsi dalam teori kontrol itu ada 4. Jadi, bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu miskonsepsi yang sering kita hadapi di lapangan. Baik, kita akan lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita ke disiplin. Nah, tentunya Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin. Ya, disiplin merupakan sebuah sikap yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki nilai tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, tentunya kita sering mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin tersebut? Patuh aturan. Patuh aturan, oke? Orang yang taat. Orang yang taat. Baik, itu yang melekat dalam pikiran kita. Patuh aturan, orang yang taat, orang yang disiplin, yang tidak melanggar aturan, seperti itu. Ya. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita,
makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa tidak? Ya, jadi disiplin itu pada saat ini berkembang itu menjadi suatu kepatuhan, tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin mencakup kesadaran diri atau kontrol diri, tanggung jawab, pengendalian diri yang berasal dari motivasi internal. Oke, kita masuk ke tahapan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara atau metode penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Atau misalnya nih, mereka melakukan suatu tindakan atau kesalahan. Jadi bagaimana motivasi intrinsik itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka bisa memberikan solusi terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama yang merupakan fondasi dari sikap dan perilaku manusia. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu ada disiplin, ada kontrol diri, dan ada tujuan mulia. Nah, nilai-nilai disiplin positif itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu sudah disusun dan masuk ke dalam 6 elemen tersebut. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Diana Gosen itu pada tahun 1998. Seorang ahli yang banyak mempunyai pendapat dalam hal nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita sekarang akan menuju pada keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Oke, mungkin pada saat dulu itu kita familiar dengan aturan kelas. Benar tidak? Ya, jadi kita familiar dengan aturan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas? Nah, kan seperti itu pertanyaannya. Apa sih bedanya? Nah, kalau kita lihat dari ada 3 pertanyaan di sana. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dalam kehidupan kita? Terus kemudian, mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menghadiri suatu pelatihan atau suatu acara? Bisa Bapak Ibu pikirkan, kenapa kita harus melaksanakan hal tersebut? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kenapa kita memiliki aturan? Kenapa kita harus memakai helm saat berkendara roda 2? Oke, kemudian yang kedua adalah mengapa kita menerapkan aturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga kesehatan. Oke, baik, bagus sekali Bu Arif.
Kemudian yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan atau saat menghadiri suatu acara. Bagian dari disiplin. Ya, bagian dari disiplin. Tepat sekali. Ya. Jadi, yang pertama itu adalah keselamatan. Kita sadar kan? Kita harus selamat. Bagaimana caranya kita selamat? Ya, menggunakan helm. Kan seperti itu. Itu motivasi dari mana? Dari dalam diri kan? Ada orang lain yang mempengaruhi? Tidak. Contohnya, pada saat COVID kita diwajibkan menerapkan 3M. Ada yang memaksa untuk menggunakan itu? Karena kita takut tertular akan virus, jadi kita sadar dengan menerapkan 3M. Begitu juga pertanyaan yang nomor 3. Baik. Nah, ini jawaban yang tadi ya sesuai dengan nilai keselamatan, nilai kedisiplinan, kemudian nilai kesehatan. Jadi, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya sehingga murid tersebut tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka, tetapi mereka memahami tujuannya. Seperti itu. Baik, kita menuju keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu menuju pada pengelolaan kelas yang lebih inklusif dan berfokus pada pembentukan budaya positif. Kemudian, nilai-nilai positif yang dipegang bersama dan diyakini oleh seluruh warga kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu hendaknya kita rembuk bersama. Jadi di dalam suatu kelas itu kita rembuk bersama anak-anak. Jadi bagaimana merumuskan keyakinan kelas, apa yang mereka inginkan, kemudian kita tulis, dan kemudian kita jabarkan dengan bahasa yang konkret, sehingga mudah dimengerti. Baik, kemudian kita ke prosedur pembentukan kelas. Nah, ini tahap prosedur pembentukan kelas, di mana tahap yang pertama itu adalah mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Bagaimana mereka mengemukakan idenya, bagaimana mereka akan mengemukakan pendapatnya, apa kemauannya yang mereka inginkan untuk menjalankan sebuah aturan atau disiplin positif di kelas. Contohnya, dari kata tidak membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu berkaitan dengan kata yang negatif. Kata tersebut yang kita rubah menjadi kata positif. Contohnya, kata positif itu adalah buanglah sampah di tempatnya. Jadi, dengan kata yang seperti itu, anak-anak itu lebih mudah mengerti dibandingkan dengan kita menambahkan kata tidak yang bersifat negatif. Itulah yang kita rubah. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, seperti itu yang sudah dilakukan. Nanti mungkin untuk pembelajaran tahun baru ini kita bisa terapkan. Jadi kita dengarkan pendapat mereka. Apa sih yang mereka mau? Apa yang mereka inginkan? Nah, kemudian kita saring, kita ambil, kita simpulkan, kita jadikan suatu kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian prosedur. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah kelompokkan setiap pernyataan murid. Jadi mengelompokkan itu sifatnya seperti ini. Yang mana
nilai disiplin, yang mana nilai kesehatan, dan yang mana nilai keteraturan. Jadi kita kelompokkan sehingga biar tidak ada double yang bernilai sama. Kemudian yang kedua adalah gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk positif seperti yang sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang keempat adalah mempersilahkan kembali warga kelas untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian yang kelima adalah dihias dan dibuat bersama-sama. Yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin kita sudah melakukannya semua, tapi kita tidak melewati tahap prosedur tersebut. Ya, jadi nanti kita bisa perbaiki pada tahun ajaran baru bagaimana kita membentuk sebuah kesepakatan kelas dengan melakukan step-step ini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, jadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dan ada kebutuhan kesenangan serta kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang fundamental yang harus dipenuhi agar seseorang dapat berfungsi secara optimal dan menjalani kehidupan yang bermakna. Ketika seseorang murid melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang gagal mereka penuhi. Jadi kita selama ini kan banyak menemui kasus anak-anak yang seperti mencari perhatian, terus kemudian ada yang agak bandel. Nah, mungkin mereka memiliki alasan mendasar kenapa mereka melakukan hal tersebut. Baik, berikutnya adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi seperti apa yang sudah sampaikan tadi, setiap tindakan itu pasti kita melakukan atas dasar kebutuhan. Contohnya kalau kita lapar, makan, udah pasti kan. Jadi kita memiliki tujuan. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, seseorang akan memiliki emosi negatif yang seperti sedih, bosan, kecewa, dan kalau pada murid biasanya itu banyak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Oke, next. Perilaku buruk adalah respon dari sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Nah, contohnya kita kan punya seorang murid yang dia tidak bisa menyampaikan sehingga dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, barunya ya seperti itu. Jadi mungkin mereka tidak bisa menyampaikan, makanya mereka melakukan hal tersebut. Baik, kita ke kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan biologis, dan ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis itu termasuk kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis pada manusia itu termasuk proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan psikologis.
Kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan akan perasaan aman. Oke, kita lanjut ke kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Jadi ada 3 poin penting dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama itu adalah hubungan dan koneksi sosial. Bagaimana kita membangun hubungan dan koneksi sosial. Jadi sering kita lihat kenapa seorang anak itu dia tidak bisa bergaul. Nah, mungkin ada penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan? Itu yang perlu kita cari. Kemudian yang kedua adalah memberi dan menerima kasih sayang. Ini juga sering terjadi. Ada anak-anak yang kurang kasih sayang. Bagaimana mereka berdampak di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ada beberapa tipe anak yang tidak bisa masuk ke dalam sebuah kelompok. Baik, lanjut kita ke kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya dialami oleh anak-anak yang pintar, terus anak-anak yang berpengaruh dalam kelas. Ada 5 poin penting yang kita perlu ingat dalam kebutuhan atas penguasaan, yaitu yang pertama adalah dianggap berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan. Yang ketiga adalah bisa membuat pencapaian. Dan yang keempat adalah kompeten. Dan yang kelima, yang terakhir adalah diakui dan dihormati. Tentunya kita sering menghadapi kasus-kasus yang seperti itu. Bagaimana seorang anak ingin dihormati atau dihargai? Apa karena dia pintar? Apa karena dia mampu? Atau karena hal-hal yang lainnya? Nah, kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi, kebutuhan akan pilihan itu ada dua hal penting, yaitu kemandirian dan diberi kesempatan memilih. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi di sini ada 3 poin penting. Bagaimana menikmati apa yang dilakukan, kemudian suka bermain, suka bergurau, dan suka bercanda. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Nah, di sini ada sebuah kasus. Bimo adalah seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom di sebelah kiri. Oke. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini kebutuhan yang mana yang dia ingin penuhi? Ya, kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Ya, betul sekali. Ya, jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo adalah kesenangan. Nah, kemudian sekarang ada kasus kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci sekali pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya,
kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh Dinda ini? Penguasaan, kebebasan, gimana? Yang lain, teman-teman yang lain? Kira-kira yang mana yang paling tepat? Penguasaan apa kebebasan? Kebebasan. Ya, betul sekali. Yang ingin dipenuhi oleh Dinda adalah kebebasan. Jadi Dinda itu ingin ada anak tuh yang bisa mendengar sambil mendengarkan auditori, ada vision, seperti itu, ada kinestetik, itu gaya belajarnya. Mungkin pada anak ini yang gaya belajarnya adalah auditori sambil mendengarkan sambil menulis. Baik, kita akan lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa sih teori motivasi, apa sih hukuman, dan apa penghargaan serta restitusi? Motivasi menurut UNO pada tahun 2008 adalah penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan yang memberikan suatu kepuasan. Jadi motivasi itu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia yang diungkapkan oleh Diana Gosen, yaitu ada motivasi eksternal. Apa sih yang mendasari seseorang melakukan sesuatu atas dasar motivasi eksternal? Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu adalah merupakan motivasi dari eksternal juga. Yang pertama terkait dengan hukuman, yang kedua terkait dengan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Oke, sekarang saya mempunyai 3 pertanyaan teman. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Tidak selalu dihukum itu menjadikan anak-anak disiplin. Ya, tidak selalu dihukum itu menjadikan anak-anak disiplin. Terus kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Sebagian setuju dan sebagian tidak setuju. Oke. Kalau setuju, alasannya apa ya? Setuju karena hukumannya itu kan tidak berupa hukuman fisik ya. Kalau setuju itu hukuman yang diberikan itu tidak berupa hukuman fisik. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak sekali. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke. Kalau misalnya anak itu melakukan sesuatu, terus-terusan melakukan sesuatu,
hanya karena suatu penghargaan. Nah, boleh. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik ya. Jadi sistem penghargaan itu kita bisa ganti dengan apresiasi positif. Ya. Kalau penghargaan itu sifatnya membuat anak-anak ketergantungan akan suatu hal, gitu. Baik, kita ke materi hukuman. Nah, hukuman menurut Sabriman pada tahun 2011 adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan. Dampak hukuman. Ya, dampak hukuman itu murid menjadi tidak percaya diri. Hukuman menghadirkan situasi paksaan. Kemudian hukuman tidak memiliki korelasi logis dengan kesalahan. Terus kemudian yang terakhir adalah hukuman tidak membuat murid menjadi disiplin. Malah sebaliknya, murid akan menjadi lebih bandel ketika kita memberikan hukuman terkadang, ya. Jadi murid itu terkadang dia melawan kalau kita memberikan hukuman. Pada saat kita menghukum saja dia mau taat. Setelah lewat, dia akan kembali seperti semula. Oke, berikutnya ada kasus lagi. IPA kurang menguasai pembelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan ia malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Apakah menurut Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa? Bully itu, Bu. Ya, termasuk bully. Ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi tidak ada korelasinya dengan proses pembelajaran. Baik, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biar kita paham apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi, dan apa yang dimaksudkan dengan restitusi. Jadi, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi, diberikan secara sepihak, tidak terencana, dapat berupa fisik maupun psikis, membuat murid disakiti dan oleh perbuatan atau kata-kata. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari suatu tindakan atau perbuatan bersifat terencana dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya akibat yang akan diterima bila ada penyimpangan. Jadi di sini dalam konsekuensi itu sudah ada suatu kesepakatan. Kalau dalam hukuman itu tidak, dia bersifat tidak terencana. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi itu bersifat terencana berdasarkan kesepakatan bersama dari proses kolaborasi aktif. Jadi dalam restitusi itu dia sudah bisa memikirkan, dia sudah tahu apa solusi jika dia melakukan suatu tindakan.
kita ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang bersifat menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Terus membuat anak sakit, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau dalam hukuman dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian dalam konsekuensi anak menghargai apa itu arti disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan dari seorang anak. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dalam konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan kembali pada kelompoknya. Kemudian hukuman bersifat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu bersifat konsep diri yang baik. Kemudian dalam hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan dalam konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman memunculkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau dalam konsekuensi itu kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan tapi untuk waktu yang sementara. Nah, sekarang tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, silakan Bapak Ibu perhatikan beberapa tindakan yang biasanya sering kita jumpai, yang sering kita lihat. Ada beberapa tindakan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan. Menurut Bapak Ibu, itu konsekuensi apa hukuman? Oke, boleh dicatat mulai dari sekarang. Ya. Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga itu murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ya, kalau hukuman itu tidak ada korelasi dia dengan apa yang kita lakukan, bersifat tidak terencana. Sudah Bapak Ibu?
Buat berkonsekuensi, terus menerima. Bayi seharian di sekolah aku kan. Sudah? Oke, kita lihat jawabannya dan cocokkan dengan jawaban Bapak Ibu ya. Oke. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman. Seperti apa yang dilakukan oleh seperti ini ya yang viral. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret, itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya tidak mengenakan sepatu, termasuk hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, itu tentang teori hukuman dan konsekuensi. Kita masuk ke dalam materi penghargaan. Apa sih penghargaan? Penghargaan menurut Jamarah pada tahun 2008 adalah sebuah bentuk reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Nah, penghargaan berikutnya menurut Alec Kohn pada tahun 1993 itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan menurut Alec Kohn itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu bersifat menghukum. Jadi dilema juga ya kalau kita memberikan suatu penghargaan. Makanya pada saat sekarang penghargaan itu dirasa kurang tepat dan digantikan dengan apresiasi. Kemudian kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi itu menurut Diana Dawson pada tahun 2004 itu ada restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga yang perlu kita garis bawahi di sini, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka temui atau mereka lakukan. Kemudian restitusi juga dapat membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin capai atau tujuan mulia yang seperti apa yang mereka inginkan. Terus kemudian mereka dapat berpikir bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah
tawaran. Restitusi itu bersifat tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat adalah restitusi itu untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Bagaimana sebuah restitusi itu bisa menjadi cermin bagi seorang anak untuk melihat ke dalam dirinya. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang ingin saya perbaiki. Kemudian yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik yang dilakukan untuk saat ini. Kemudian yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, materi berikutnya adalah materi yang terakhir, yaitu posisi kontrol guru. Oke, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada video tentang analisis posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu Bapak Ibu perhatikan. guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Bu, saya belum punya tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu dagang warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita refleksi diri kita sendiri. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Yang mana yang sering kita lakukan? Apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau sebagai penghukum, atau sebagai manajer? Nah, dalam
Merdeka Mengajar itu yang diharapkan kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, di mana anak-anak bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, pada posisi kontrol, penghukum itu berdampak negatif pada siswa karena siswa merasa tersakiti. Nah, seperti yang tadi, dia merasa kesal karena tidak membuat PR. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, di mana pada posisi ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Jadi seperti yang teman tadi, kalau saya telat nggak apa-apa. Nah, seperti itu posisi teman. Kalau pada posisi manajer tidak. Kemudian pada posisi pemantau, mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya tadi yang disampaikan oleh guru PJOK, ya, kamu sudah 3 kali ya tidak membawa baju olahraga, seperti itu. Jadi itu sebagai pemantau, dia ngomong berdasarkan data yang ada. Nah, sekarang posisi manakah yang paling dominan kita perankan saat ini? Bisa kita refleksi diri kita sendiri sehingga kita sudah tahu, kalau kita menjadi posisi ini apa yang akan terjadi. Menurut Bapak Ibu, posisi manakah yang harus dihindari? Posisi mana yang harus kita hindari dari kelima posisi teori kontrol tersebut? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena di sana dapat menyakiti anak. Kemudian pada pembuat rasa bersalah dia menjadi dendam biasanya. Ya. Kemudian posisi manakah yang dapat sebaiknya diperankan oleh guru? Manajer, pemantau, nah, kalau bisa teman itu juga dihindari. Ya, karena memang kalau untuk suatu masalah kita masuk ke dalamnya, tapi setelah kita mendapatkan data atau kita mendapatkan sesuatu yang sebagai dasarnya untuk memperbaiki tindakan mereka, kita posisikan diri kita lebih sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, restitusi itu merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka melalui segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi dengan teori kontrolnya. Contohnya, pada saat menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan? Bisa kita ungkapkan dengan kita semua akan lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki sebuah alasan. Dan yang ketiga adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, pada saat menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Contohnya kalau dia membuat kesalahan, terus kita timbali, kamu ini kayak gini. Nah, seperti itu tidak dihindari. Ya, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara ajukan pertanyaan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Semua orang bisa berbuat kesalahan, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah manusia tidak ada yang sempurna. Itu bisa kita ungkapkan.
untuk menstabilkan keadaan. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat adalah saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir adalah, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian sesi 2 adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah ini, hal yang kita lakukan adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan dalam tahapan validasi tindakan yang salah ini adalah: 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Terus kemudian, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus kemudian, yang keempat adalah mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Oke, tahapan yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan itu ada 2 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah teori kontrol. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Terus kemudian yang kedua adalah saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam tahapan yang terakhir ini, ada pun beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak adalah, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kembali lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian, yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan nilai-nilai apa yang telah dilanggar? Kemudian yang ketiga adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi dari sini mereka akan dapat menggali solusi dari tindakan yang mereka lakukan. Oke. Di sini ada contoh video yang buat tentang segitiga restitusi.
Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana contoh penerapan restitusi yang bisa kita lakukan. Baik, sekarang kita ada pada ujung acara. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, tentunya kita tidak lengkap kalau tidak melaksanakan sebuah refleksi. Jadi kita refleksi kegiatan hari ini, apa pemikiran baru yang muncul dari kegiatan ini, kemudian apa yang sudah dianggap baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, siapa yang boleh memberikan refleksi? Oke, baik. Oke, silakan yang berikan waktu 5 menit untuk menyampaikan, menuangkan refleksinya. Baik, terima kasih Bude. Untuk penyampaian Bude hari ini terkait dengan aksi nyata yang disampaikan oleh Bude Yuni itu sangat luar biasa sekali. Itu sedikit mengingatkan kita bagaimana selama ini kita mengajar di kelas. Itu menjadi sebuah pembelajaran. Kalau memberikan hukuman kepada murid bukan menjadi solusi yang terbaik. Jadi untuk kedepannya itu sebagai refleksi juga untuk Tiang pribadi, jika ada siswa apalagi pagi-pagi saat mereka tersandia ada yang terlambat, kita harus menanyakan kenapa mereka sering terlambat. Mungkin itu suatu gambaran ke depan agar kita lebih terbuka dengan siswa. Jangan selalu menyalahkan siswa, nanti itu akan memunculkan kedendaman di pikiran siswa. Mungkin seperti itu, kita harus dengan lebih terbuka pada siswa. Kita harus menanyakan apa alasan kenapa mereka sering terlambat, seperti itu. Jadi jangan semata-mata kita sebagai guru hanya bisa memberikan hukuman. Kita juga sebagai guru harus bisa memberikan solusi yang terbaik untuk siswa. Mungkin itu dari pemaparan Bude itu sangat luar biasa sekali sebagai gambaran nanti bagaimana kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Bude. Terima kasih untuk Bude untuk aksi nyata hari ini. Dari aksi nyata ini, dari pemaparan dari Bude tadi, pemikiran baru yang terngiang dari tadi adalah bagian dari restitusi, karena itu sangat menarik bagi Tiang, apalagi bagian sebagai manajer. Jadi mungkin tidak hanya sekedar pemantau, kita harus ada tindak lanjut yaitu sebagai manajer, sehingga diharapkan anak-anak tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama lagi. Kemudian tadi ada hal menarik tentang menjadi teman. Mungkin kita harus batasi diri untuk menjadi teman dan lebih menjadi manajer. Untuk yang sudah baik dari pemaparan tadi, banyak contoh-contoh dan soal interaktif, itu sangat bagus. Untuk yang perlu ditingkatkan itu tidak ada, mungkin gordennya aja dibuka. Itu aja dari dia.
Baik, ada beberapa hal yang dianggap baik yang saya dapatkan hari ini, terutama dalam hal cara membuat keyakinan kelas, di mana nanti dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut banyak melibatkan siswa secara keseluruhan, sehingga nanti siswa termotivasi secara intrinsik. Hanya itu yang bisa disampaikan, itu yang dapatkan. Selanjutnya yang itu bumi. Mungkin dari ibu yang lain yang menyampaikan refleksi dari Bu Jero, apa yang sudah baik hari ini, apa yang sudah kita dapatkan. Terima kasih sebelumnya. Dari aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Ini tadi, saya merasa bahwa selama ini ada beberapa hal saya sebagai guru lebih banyak sebagai pemberi hukuman, ya. Jadi setelah mendengarkan aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Ini, jadi saya lebih paham posisi kita sebagai seorang guru, ya. Berarti tidak hanya sebagai pemberi hukuman, karena itu keliru. Kita sebagai guru bisa menjadi pemantau ataupun manajer bagi anak-anak. Hal ini akan berdampak bagaimana anak itu lebih merasa nyaman berada di sekolah saat mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Pak Dewa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kegiatan pada pagi hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri sesuai dengan teori kontrol, yaitu dari apa yang kita lakukan sebelumnya lebih banyak menjadi posisi sebagai penghukum atau posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lebih tingkatkan lagi menjadi posisi sebagai pemantau atau manajer yang diutamakan, ya. Jadi dalam hal ini apa yang belum kita pahami, semoga kegiatan pada hari ini memberikan sebuah pembelajaran dan pengetahuan bagi kita untuk melakukan hal apa yang bisa dilakukan dan hal apa yang bisa kita tingkatkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya, dan yang sampaikan semoga apa yang dia sampaikan itu memberikan manfaat bagi kita semua. Nanti yang tutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih. Testimoni setelah penyampaian aksi nyata dari Ibu Yuni tadi,
saya apresiasi sangat baik sekali karena hasil dari penyampaiannya ini berupa keyakinan kelas nanti akan sangat berguna dan baik sekali yang akan didapatkan dari teman-teman berupa guru-guru nanti bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas, penerapannya, dan evaluasinya nanti. Hanya sekian, terima kasih.